Sejarah perkembangan kolonialisme dan imperialisme Eropa di Indonesia hingga muncul kemerdekaan. Latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Asia, terutama Indonesia, selalu dikenal oleh bangsa Eropa sebagai negara penghasil rempah. Rempah ini adalah hal yang paling dicari bangsa Eropa, karena selain merupakan penghangat dan pengawet makanan, rempah juga menjadi simbol kekayaan seorang raja, karena harga yang mahal. Karena faktor-faktor tersebut, banyak bangsa Eropa berlomba-lomba menemukan daerah penghasil rempah. Salah satunya Indonesia. Berikut adalah negara-negara di Eropa yang berhasil mendatangi Indonesia. 1. Portugis. Bartolomeus Dias dari Portugis saat itu melakukan penjelajahan samudra, sebelum akhirnya sampai di Tanjung Harapan, Afrika Selatan pada 1488. Setelah Dias, penjelajahan bangsa Portugis kemudian dilanjut oleh Vasco da Gama yang sampai di Gua India pada 1498. Vasco da Gama sendiri akhirnya pulang ke Lisboa, Portugal dengan membawa rempah-rempah. Setelah Gama berhasil membawa rempah, bangsa Portugis semakin berniat untuk mencari sumber rempah terbanyak. Karena hal tersebut, bangsa Portugis yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque melanjutkan ekspedisi ke timur. Alfonso sendiri berhasil menguasai Malaka dan menjadikannya sebagai pusat perdagangan rempah-rempah di Asia Tenggara pada 10 Agustus 1511. Spanyol. Christopher Columbus adalah penjelajah terkenal dari Spanyol yang berhasil melakukan penjelajahan samudra pada 1942. Columbus berlayar ke arah barat dan melewati Samudra Atlantik sebelum akhirnya sampai ke benua Amerika. Columbus mengira benua Amerika pada saat itu adalah benua India. Oleh karena itu, ia menamakan penduduk lokal di benua Amerika dengan sebutan warga Indian. Magelhaens melakukan penjelajahan setelah Columbus ke arah barat daya. Ia melintasi Samudra Atlantik sampai di ujung selatan Amerika, lalu melewati Samudra Pasifik sebelum akhirnya mendarat di Filipina pada 1521. Pelayaran Magalhaens sangat memengaruhi ilmu pengetahuan pada masa itu. Magalhaens berhasil membuktikan bumi itu bulat. Penjelajahan ini kemudian diteruskan oleh Sebastian Elcano. Ia sendiri berhasil berlabuh di Tidore pada 1521, namun tidak disambut dengan baik. Sebastian dianggap melanggar perjanjian Tordesillas. Hal ini yang membuat Spanyol dan Portugis melakukan perjanjian Saragossa pada 1529 untuk menyelesaikan masalah. 3. Belanda. Cornelis de Houtman dari Belanda berhasil mendarat di Banten pada 1596. Pada saat itu, Belanda bersikap tidak ramah dan hanya ingin memonopoli perdagangan di daerah Banten. Hal ini yang membuat Sultan Banten saat itu murka dan ekspedisi dinyatakan gagal. Namun, hal tersebut tidak membuat Belanda jera dan akhirnya kembali datang pada tahun 1598 sampai 1600. Kedatangan Belanda pada tahun tersebut dipimpin Jacob van Nex yang berhasil mendarat di Maluku dan membawa banyak rempah kembali ke Belanda. Keberhasilan Van Nex ini menyebabkan semakin maraknya pedagang Belanda yang datang ke Indonesia. Inggris, Sir Henry Middleton dan James Cook memulai perjalanan mereka ke Indonesia dengan tujuan mencari rempah-rempah.
Henry Middleton memulai penjelajahan pada 1604 dari Inggris menyusuri perairan Cabo dan Roca, Portugal, serta Pulau Kanari. Sementara itu, James Cook sampai ke Batavia pada 1770 setelah datang dari Australia. Henry sendiri menyusuri perairan Afrika Selatan hingga ke Samudra Hindia. Ia lalu sampai di Sumatera, lalu menuju Banten pada akhir 1604. Ia kemudian berlayar ke Ambon pada 1605 sebelum akhirnya pergi ke Ternate dan Tidore. Ia sendiri berhasil mendapatkan banyak rempah, diantaranya lada dan cengkeh. Berikut adalah kesimpulan yang mendorong kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. 1. Konsep 3G. Gold kekayaan, gospel penyebaran, Kristen glory kejayaan. 2. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti teori heliosentrisme, penemuan kompas, teropong dan peta. 3. Jatuhnya kota Konstantinopel pada tahun 1953. Keempat, buku Imago Mundi dan 2 Milone karangan Marco Polo yang berisi tentang perjalanannya ke timur. Perkembangan kekuasaan bangsa Eropa di Indonesia. Belanda merupakan negara yang paling lama berada di Indonesia. Karena hal tersebut, Belanda akhirnya membuat perusahaan dagang di Indonesia. Walaupun sudah bangkrut dan tidak ada, perusahaan ini sampai dengan saat ini tercatat sebagai perusahaan terkaya di dunia. Perusahaan ini bernama Verenigd Oostindische Compagnie atau lebih dikenal dengan VOC. VOC didirikan oleh Johan van Oldenbarneveldt pada 20 Maret 1602. Kepemimpinan VOC dipegang oleh 17 orang pemegang saham Heren 17 yang berkedudukan di Amsterdam. Berikut tujuan pembentukan VOC. 1. Menghindari persaingan sesama pedagang Belanda. 2. Memperkuat Belanda dengan pesaingnya dengan bangsa Eropa lainnya. 3. Memonopoli perdagangan berbagai rempah di Indonesia. VOC bukan hanya perusahaan dagang semata, namun juga menjadi pusat kekuatan politik. Perusahaan ini memiliki hak ostory, yaitu untuk memonopoli perdagangan, mencetak mata uang sendiri, memungut pajak, mengadakan perjanjian, menjalankan kekuasaan kehakiman, menyatakan perang dengan negara lain, memiliki angkatan perang, hingga mendirikan benteng. Berikut beberapa kebijakan yang dipunyai oleh VOC. 1. Kontingenten. Kontingenten adalah pajak wajib yang merupakan hasil bumi dan harus langsung dibayarkan kepada VOC. 2. Verplichte leverantie adalah penyerahan secara wajib hasil bumi dengan harga yang telah ditentukan VOC. Kebijakan ini sendiri berlaku untuk daerah jajaran yang tidak langsung dimiliki oleh VOC seperti Kesultanan Mataram. 3. Ekstirpasi. Ekstirpasi adalah penebangan kelebihan jumlah tanaman agar produksinya tidak berlebihan sehingga harga tidak berubah. 4. Pelayaran hongi. Pelayaran hongi adalah pelayaran dengan menggunakan perahu kora-kora untuk melakukan pemantauan, penanaman dan perdagangan terhadap rempah yang dihasilkan petani.
VOC mengalami kebangkrutan karena banyak pegawai VOC yang melakukan tindak korupsi. Penanggungan utang akibat perang yang dilakukan menanggung serta kemerosotan moral para pegawai pada tahun 1799. Dengan bubarnya VOC, kekuasaan di Indonesia diambil alih oleh pemerintah Kerajaan Belanda yang pada saat itu dikuasai Prancis. Perebutan politik hegemoni bangsa Eropa di Indonesia, masa pemerintahan Republik Batak. Daendels adalah seseorang yang terus membiarkan perbudakan. Selain itu, hubungan Belanda dengan raja-raja di Jawa yang memburuk membuat timbulnya banyak perlawanan. Ia akhirnya ditarik ke Eropa dan digantikan oleh Gubernur Jenderal Jenses pada 1811. Jenses sendiri tidak memiliki masa pemerintahan yang lama, dikarenakan pasukan Inggris datang menyerang dan menguasai penuh Nusantara dalam Perjanjian Tuntang. Berikut kebijakan yang dilakukan Gubernur Jenderal Hermawan William Daendels. Bidang pertahanan. 1. Membangun Jalan Anyar Panarukan. 2. Mendirikan benteng. 3. Membangun pangkalan laut di Merak dan Ujung Kulon. Bidang ekonomi. 1. Mengeluarkan uang kertas. 2. Monopoli perdagangan beras. 3. Penerapan Priangerstelsel, yakni kewajiban bagi rakyat Priangan dan sekitarnya untuk menanam kopi. Bidang pemerintahan. 1. Membagi Pulau Jawa menjadi 9 provinsi. 2. Membangun kantor pengadilan. 3. Mengangkat bupati menjadi pegawai pemerintah. Masa pemerintahan Inggris. Pimpinan Inggris di India, Lord Minto, memerintahkan Thomas Stamford Raffles yang sedang berada di Penang untuk menguasai Pulau Jawa pada 1811. Penjajahan bangsa Inggris hanya berlangsung selama 5 tahun sebelum akhirnya Inggris kembali menyerahkan kekuasaan Indonesia pada 1816. Masa pemerintahan Inggris. Pimpinan Inggris di India, Lord Minto, memerintahkan Thomas Stamford Raffles yang sedang berada di Penang untuk menguasai Pulau Jawa pada 1811. Penjajahan bangsa Inggris hanya berlangsung selama 5 tahun sebelum akhirnya Inggris kembali menyerahkan kekuasaan Indonesia pada 1816. Berikut kebijakan yang dilakukan oleh Thomas Stamford Raffles. Masa pemerintahan Belanda. Van der Kavelen ditunjuk menjadi gubernur jenderal dan menerapkan kebijakan dalam menghapus peran penguasa tradisional, seperti menerapkan pajak yang sangat memberatkan rakyat. Hal ini menyebabkan banyaknya perlawanan dari rakyat. Tidak hanya Kavelen, Belanda juga memutuskan untuk mengutus Johannes van den Bosch untuk meningkatkan penerimaan negara Belanda yang kosong. Hal ini terjadi dikarenakan perang dengan masyarakat Nusantara dan bangsa Eropa lainnya. Van den Bosch sendiri melakukan sistem tanam paksa kultursel semenjak 1830. Penerapan sistem tanam paksa mengalami beberapa penyimpangan. Mulai dari waktu tanam yang melebihi usia padi hingga tanah yang seharusnya bebas pajak tetapi kena pajak. Hal ini membuat rakyat sangat menderita karena harus menyediakan sampai setengah tanahnya. Namun, tanam paksa juga memiliki dampak positif, seperti rakyat Indonesia yang mengetahui berbagai jenis tanaman baru dan cara penanamannya. Berikut peraturan tanam paksa. 1. Menanam dari lahan yang wajib dimiliki dengan tanaman yang diwajibkan. 2. Hasil tanaman harus dijual kepada pemerintah.
3. Kaum petani tidak boleh bekerja melebihi penanaman padinya. 4. Rakyat yang tidak memiliki tanah diwajibkan kerja rodi selama 65 hari per tahun. 5. Kerusakan tanaman akan ditanggung oleh pemerintah. Tanam paksa akhirnya dihapus dan diganti oleh politik pintu terbuka yang tertuang dalam Undang-Undang atau UU Agraria pada 1870. UU ini mengatur tentang kepemilikan tanah pribumi dan pemerintah. Saat politik pintu terbuka berlaku, investor asing akhirnya mulai muncul. Hal ini menyebabkan pengembangan usaha perkebunan di luar Jawa, serta sistem kerja paksa diganti dengan sistem kerja bebas. Itulah latar belakang Perkembangan kekuasaan, perebutan politik, serta perkembangan kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa di Indonesia. perkembangan kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa sendiri memiliki banyak dampak bagi Indonesia, baik negatif maupun positif.